wabarakatuh. Halo visitors, alhamdulillah senang banget nih akhirnya catatan visi bisa ketemu lagi sama visitors semuanya. Dan kali ini di video ini catatan visi ingin cerita mengenai sebuah gunung atau bukit yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya juga bisa kita lihat di surga. Namanya adalah Jabal Uhud. Nah, Jabal Uhud ini adalah sebuah gunung atau bukit yang biasanya selalu dikunjungi, selalu jadi kayak destinasi wajib ketika jamaah umroh itu pergi melaksanakan ibadah umroh itu mendatangi Madinah. Itu adalah salah satu tempat yang wajib dikunjungi adalah si Jabal Uhud ini. Nah, Jabal Uhud ini sendiri nih seperti sebuah bukit gitu ya, karena nggak terlalu tinggi. Memang disebut gunung, dia nggak terlalu tinggi, jadi bukit gitu kali ya. Jadi ini bukit yang dia tidak menempel atau bergabung dengan bukit-bukit lainnya. Kenapa disebut seperti gunung yang nantinya juga akan kita lihat di surga? Ini juga selain ada hadisnya juga ya, hadis riwayat Bukhari yang mengatakan bahwa kalau kita mau melihat sebuah bukit yang ada di surga, maka kunjungilah Gunung Uhud ini, Jabal Uhud ini. Nah, selain itu juga memang kalau diperhatikan, si Jabal Uhud ini tuh sebuah bukit yang dia tuh nggak nempel sama gunung-gunung lain, jadi seolah-olah seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ngambil satu bagian gunung gitu ya, untuk kemudian diletakkan di bumi. Nah, Jabal Uhud ini lokasinya itu 5 km di sebelah utara kota Madinah dan punya ketinggian 1077 mdpl. Jadi emang nggak terlalu tinggi, makanya seluruh jamaah umroh yang berkunjung ke Jabal Uhud ini selalu punya keinginan untuk bisa mendaki ke puncaknya. Dan biasanya memang banyak banget yang berhasil mendaki ke puncaknya untuk foto-foto, untuk kemudian kayak wah, kita bisa merasakan seperti apa ketika para pemanah gitu ya, kalau menurut sejarah nih para pemanah itu berdiri mereka di sana untuk menjaga benteng dan menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang nih Jabal Uhud ini juga punya sejarah yang penting di zaman Rasul gitu, di tahun pada 15 Syawal 3 Hijriah atau pada Maret 625 Masehi ini terjadi sebuah pertempuran yang besar banget yang disebut sebagai peperangan Uhud, yang ini melibatkan pejuang Islam dengan kaum kafir Quraisy, di mana dalam peperangan ini merenggut sejumlah nyawa puluhan pejuang Islam. Seperti yang diceritakan oleh Ustadz Abdurrahman Jalani kemarin nih waktu membawa rombongan jamaah umroh visitors untuk berkunjung ke Jabal Uhud. Banyak para syuhada yang tewas ya di perang tersebut atau di perang Uhud ini. Nah, ini di belakang kita adalah Gunung Uhudnya. Ini Gunung Uhud. Oke ya. Di saat lagi pengen menangnya nih, menang nih, kan umat Islam menang dah. Ya kan? Di situ diletakkan oleh oleh Nabi kita Muhammad SAW di bukit inilah para pemanah, para pasukan pemanah baginda Nabi besar Muhammad SAW, ya, yang saya lupa mohon maaf kala itu dipimpin oleh siapa di atas di panah itu, ya, dan Nabi pesan jangan turun sebelum ada perintah, jangan turun sebelum ada perintah. Nah, tapi ternyata karena di bawah dilihat kaum kafir Quraisy ini sudah kocar kacir gitu loh ya. Dan kemudian dirasa menang, ada gonimah. Ada gonimah. Tahu gonimah? Apa gonimah? Harta rampasan. Harta rampasan perang. Jadi dilihat di situ umat Islam nih udah silau sama harta rampasan perang tersebut. Akhirnya pada berebut. Yang di sana itu ngerasa, waduh ntar kehabisan rampasan perang nih, harta gonimah nih. Turun dah turun. Yang lain bilang jangan, belum ada dari titah dari Nabi. Udah itu udah menang segala macam. Akhirnya mereka turun dan berusaha untuk mengambil rampasan perang. Di saat itulah Khalid ibn Walid beserta pasukannya menghajar para pemanah pasukan panah Rasulullah, kocar kacir lagi pasukan Nabi Muhammad SAW, sehingga pada akhirnya Nabi Muhammad terpojok di tempat inilah Nabi besar Muhammad SAW bersembunyi. Ya, ini gunung yang ini Nabi bersembunyi, tapi di sana ditutup. Ya, nggak boleh, di sana ada goa katanya. Ya, tempat Nabi Muhammad darahnya keluar segala macam karena hampir saja baginda Nabi besar Muhammad SAW terluka dan terbunuh. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita punya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, jadi kayak diceritain sama Ujaya tadi nih ya, kalau memang banyak banget pejuang Islam yang akhirnya gugur di peperangan Uhud ini. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri ini sampai luka-luka parah banget. Bahkan dikatakan beliau tuh hampir meninggal dunia dalam peperangan tersebut. Dan juga banyak sahabat-sahabat Nabi yang awalnya mereka adalah perisainya Rasulullah SAW ketika masih hidup juga gugur di peperangan Uhud tersebut dengan kondisi tubuh yang kalau bisa dibayangin tuh kayak banyak banget anak panah dalam tubuhnya mereka gitu. Dan saking banyaknya, itu banyak sekali yang gugur saat itu. Ketika kaum Quraisy sudah mulai mundur karena merasa menang dan sudah kembali ke Makkah, Rasulullah SAW akhirnya memerintahkan untuk memakamkan atau menguburkan para pejuang-pejuang Islam itu di tempat mereka roboh. Makanya kalau misalnya ke sana, kemudian ada satu lokasi yang menjadi kita berziarah begitu ya ke satu lokasi yang memang itu merupakan adalah tempat dimakamkannya para syuhada. Nah, ada satu liang lahat yang mungkin nanti suka disampaikan juga bahwa di liang lahat itu nggak cuma satu orang aja yang dimakamkan di sana, tapi ada juga sejumlah syuhada yang dimakamkan di satu liang lahat yang sama. Karena kenapa? Karena saat itu Rasulullah SAW mengatakan bahwa mereka harus dimakamkan di tempat di mana mereka roboh. Nah, jadi visitors, kira-kira pelajaran apa nih yang bisa diambil dari peperangan Uhud ini? Memang kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah mengatakan apa yang kita pikir sudah jadi milik kita, menurut Allah belum tentu itu adalah milik kita sendiri. Mungkin itu kali ya pelajaran yang bisa kita ambil dari peperangan Uhud ini, dari kisah sejarah perang Uhud yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Nah, visitors pingin tahu nih lokasinya seperti apa, pingin coba nih ngedaki, bener nggak sih nggak terlalu tinggi gitu kan, bikin ngos-ngosan nggak sih, butuh berapa lama, butuh berapa menit, atau mungkin butuh berapa jam bisa sampai ke puncaknya Gunung Uhud atau Bukit Uhud. Makanya langsung aja yuk daftar ke paket perjalanan umroh di Laylatul Qadar nanti. Ini bahkan akan luar biasa banget sih kalau bisa ikut umroh saat bulan puasa dan bisa itikaf selama 10 hari di Masjid Nabawi. Kemudian bisa melaksanakan sholat Id di Mekah di Masjidil Haram. Yuk daftar sekarang, jangan sampai terlambat, jangan sampai paketnya keburu kehabisan. Saya Marlina Irdayanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.